Banyak peternak pemula yang bermunculan, dengan harapan ingin mengadu nasib dengan beternak bebek petelur. Ada yang dari peternak ayam petelur, yang beralih ke ternak bebek petelur. Yang katanya, jika kita beternak bebek petelur, untuk mendapatkan pakannya tidak terlalu sulit, dan tidak mahal seperti pakan ayam petelur. Dan jika kita beternak ayam petelur sangat rentan terhadap penyakit. Sedangkan, jika kita beternak bebek petelur, bebek-bebek tersebut tidak mudah terkena penyakit. Jadi pernyataan dari peternak ayam petelur tersebut tidak 100% benar. Untuk pakan ayam petelur dan pakan untuk bebek petelur, sebenarnya sangat mudah didapat dan murah harganya. Anda harus mengetahui bahan-bahan pakan yang bernutrisi, yang cocok untuk dijadikan pakan ayam petelur dan bebek petelur. Jika Anda sudah mendapatkan bahan-bahannya, kemudian Anda tinggal menghitungnya, agar nutrisinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ayam dan bebek petelur. Jadi, jangan sampai Anda melihat bahwa beternak bebek petelur itu lebih mudah dibandingkan dengan ternak ayam petelur. Nyatanya lebih sulit dibandingkan dengan beternak ayam petelur. Apa saja kesulitan dalam beternak bebek petelur itu? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang membahas itu semua. Sekarang ini saya akan membahas bagaimana caranya mempercepat bebek bertelur kembali pada saat molting atau rontok bulu. Bagaimana caranya? Ikuti saya terus dan jangan di-skip videonya, agar Anda tidak gagal paham. 1. Pada saat bebek mulai molting atau rontok bulu. Dari awal rontok bulu hingga 10 hari ke depan, Anda bisa memberikan pakan yang bernutrisi rendah, yang mengandung protein kasar sebesar 12% hingga 14%. Energi metabolisme sebesar 2.900 kilokalori. Serat kasar maksimal sebesar 7%. Lemak kasar minimal sebesar 3%. Kalsium minimal sebesar 2%. Fosfor minimal sebesar 0,45%, metionin minimal sebesar 0,34%, dan lisin minimal sebesar 1,05%. Kenapa harus berprotein rendah? Dan kenapa tidak bernutrisi yang sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh bebek tersebut? Karena pakan yang bernutrisi rendah, berfungsi untuk mempercepat proses perontokan bulu. Kemudian di hari ke-11, Anda bisa memberikan pakan yang bernutrisi, dan berapa porsi pemberian pakan tersebut akan dibahas di poin yang kedua, atau pembahasan berikutnya. Apa penyebab bebek molting atau rontok bulu? Secara dasar penyebab molting ada beberapa faktor. Seperti, secara alami hewan unggas ini khususnya bebek akan mengalami molting atau rontok bulu. Kemudian faktor lainnya yaitu, karena mengkonsumsi pakan yang bernutrisi rendah. Dan masih banyak faktor penyebab bebek molting atau rontok bulu. Anda bisa menonton video sebelumnya, yang membahas bebek molting dan bagaimana cara mengatasinya. 2. Untuk mempercepat pertumbuhan bulu, dan mempercepat pembentukan sel telur yang baru. Maka Anda bisa memberikan pakan yang bernutrisi. Seperti pakan yang mengandung protein kasar sebesar 16% hingga 18%. Energi metabolisme sebesar minimal 2.650 kilokalori. Serat kasar maksimal 7%. Lemak kasar sebesar minimal 3%. Kalsium sebesar 2,90% hingga 4,25%. Fosfor sebesar 0,45% hingga 0,55%. Metionin sebesar minimal 0,37%. Dan lisin sebesar minimal 1,05%. Pakan ini diberikan di hari ke-11, yang sudah dijelaskan di poin pertama, atau pembahasan sebelumnya. Dan untuk proporsinya, jangan sampai kurang dari porsi pakan yang seharusnya diberikan. Contoh, Anda memelihara bebek sebanyak 100 ekor. Kebutuhan pakan dalam sehari untuk per ekornya sebanyak 170 gram. Kita konversikan dari gram menjadi kilogram yaitu 0,17 kilogram. Kemudian kita kalikan dengan jumlah populasi yaitu, 100 ekor sama dengan 17 kilogram. Maka kebutuhan pakan dalam sehari, untuk 100 ekor yaitu 17 kilogram. Kemudian, untuk pemberian pakan untuk pagi hari sebanyak 41%, dan untuk sore sebanyak 59%, dari total jumlah pakan perharinya. Untuk pemberian pakan pada pagi hari yaitu, sebanyak 41%, dikali 17 kg, sama dengan 7 kg. Maka, pada sore hari sebanyak 17 kg, dikurangi 7 kg, sama dengan 10 kg. Untuk pemberian pakan, sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang berjudul, Jangan lakukan ini agar bebek terus bertelur. 3.
Untuk memenuhi kebutuhan vitamin. Untuk air minumnya Anda bisa berikan vitamin Fortevit dan vitamin Turbo. Untuk Fortevit diberikan pada pagi hari, selama 3 hari berturut-turut. Kemudian dijeda selama 5 hari. Kemudian di hari ke-6, berikan lagi vitamin Fortevit ini. Vitamin Fortevit tidak hanya untuk memenuhi kekurangan vitamin saja, tetapi membantu mempercepat pertumbuhan bulu baru. Dan untuk dosis pemberian vitamin Fortevit ini, lihat pada kemasan. Vitamin Fortevit ini hanya diberikan selama 2 jam. Jika sudah lewat 2 jam, sisa air minum yang mengandung vitamin Fortevit tersebut, kemudian dibuang, dan diganti dengan air bersih. Tanpa ada campuran bahan-bahan lainnya, atau bisa dibilang air putih atau air kosongan. Untuk vitamin Turbo diberikan pada setiap sore hari. Berikan vitamin Turbo ini setiap hari, pada sore hari selama 6 hari berturut-turut. Kemudian dijeda pada hari ke-7, dan pada hari ke-8 diberikan kembali, pemberian vitamin ini selama 6 hari. Jadi setiap pemberian selama 6 hari, dijeda 1 hari untuk pemberian vitamin Turbo ini. Vitamin Turbo ini, berfungsi untuk membantu mempercepat pembentukan sel telur. Untuk dosis pemberian vitamin ini, Anda bisa lihat pada kemasan. Bagaimana untuk obat antibiotik, kapan pemberiannya? Untuk pemberian obat antibiotik, Anda bisa berikan pada pagi hari, dan hanya boleh diberikan seminggu sekali, terkecuali dalam pengobatan. Kapan diberikan jika pada pagi hari? Pemberian antibiotik pada saat jeda pemberian vitamin Fortevit. Jeda vitamin Fortevit selama 5 hari. Anda bisa berikan antibiotik ini di hari ketiga dari jeda vitamin tersebut. Batas maksimal pemberian antibiotik ini selama 2 jam. Jika sudah lewat 2 jam, air obat antibiotik ini tidak habis, maka air tersebut dibuang dan diganti air dengan air putih atau air kosongan. Pemberian obat antibiotik ini berfungsi untuk menjaga kesehatan selama bebek pada masa molting. Karena masa ini rentan sekali bebek terkena serangan penyakit. Apakah vitamin dan obat antibiotik hanya diberikan pada saat molting saja? Jawabannya yaitu, tidak hanya diberikan pada saat bebek sedang molting atau rontok bulu saja. Tetapi, vitamin dan antibiotik ini diberikan pada saat umur 5 bulan, hingga bebek-bebek itu diafkir. Atau bebek-bebek tersebut sudah tidak produktif lagi. 4. Jangan pernah mengganggu bebek, atau terlalu sering Anda berada di dalam kandang. Terkecuali pada saat pemberian pakan dan minum, atau pada saat pengambilan telur-telur di dalam kandang. Kenapa Anda tidak boleh terlalu sering di dalam kandang? Jika Anda terlalu sering di dalam kandang, maka Anda akan mengganggu bebek untuk beristirahat. Sehingga bebek akan sangat lama untuk bertelur kembali, karena bebek-bebek tersebut stres. Teori ini belum bisa dibuktikan secara akurat. Tetapi, tidak ada salahnya jika menerapkan teori ini. Mungkin ada benarnya, jika kita terlalu sering di dalam kandang, maka bebek akan stres. Karena, bebek itu hewan yang paling mudah stres. Selama bebek-bebek itu beristirahat dan tidak pernah terganggu, maka, akan mempercepat pembentukan sel telur baru. Jangan membuat bebek itu ketakutan, atau membuat bebek itu resah dan gelisah. Hal ini akan mengakibatkan bebek-bebek Anda stres. Itulah 4 cara mempercepat bebek-bebek Anda bertelur kembali. Pada saat bebek-bebek Anda sedang molting atau rontok bulu, berikan perlakuan yang baik, dan sayangilah bebek-bebek Anda, seperti Anda menyayangi sang pacar atau istri Anda. Jangan sampai membuat bebek-bebek Anda menjadi stres. Kasihan bebek-bebek Anda jika stres. Karena Anda akan bingung mencari rumah sakit jiwa, untuk rawat inap bebek-bebek Anda yang stres. Cukup bebeknya saja yang stres, Anda jangan ikut-ikutan stres. Kasihan janda muda yang montok dan bahenol yang ada di seberang sana. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai alias, the end. Pemberitahuan, bagi Anda yang berkomentar, dan belum saya balas komentar Anda. Bukan berarti saya tidak mau membalas komentar Anda. Tetapi saya harus membalas komentar yang lainnya terlebih dahulu, karena banyak sekali komentar yang masuk. Dan bagi Anda yang berkomentar, dan pertanyaan Anda terkena filter oleh sistem, dan dianggap pertanyaan Anda termasuk komentar spam, maka, saya minta maaf, jika saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda di kolom komentar. Gunakan bahasa yang jelas, gunakan bahasa yang sopan, dan jangan menggunakan kata-kata yang dipersingkat. Karena bisa jadi, pertanyaan Anda dianggap spam, padahal pertanyaan tersebut sangatlah penting bagi Anda. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya.
Dan jika ada pertanyaan seputar hewan unggas, silakan isi di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.